Di jantung kota Surabaya yang padat dan dinamis, tersembunyi sebuah kampung kecil yang menyimpan jejak sejarah panjang dan kekayaan budaya yang tak ternilai. Kampung ini bernama Kapasan Dalam. Berjarak sekitar 2,7 km dari Tugu Pahlawan, Kampung Kapasan Dalam berdiri sebagai saksi bisu dari pertemuan dua budaya besar, yaitu Tionghoa dan Jawa. Di sini, budaya Tionghoa dan Jawa tidak hanya hidup berdampingan, tetapi telah melebur secara harmonis dalam perayaan, dalam kuliner, dalam bahasa, bahkan dalam arsitektur bangunan yang ada. Akulturasi ini nyata terasa. Di pasar dan jalan-jalan Kampung Kapasan Dalam, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kehidupan sehari-hari mencerminkan harmoni budaya yang terus berjalan. Di kesempatan kali ini, saya ingin menelusuri lebih dalam bagaimana sejarah Kampung Kapasan Dalam dan bagaimana akulturasi budaya yang berkembang. Bisa tongkian ya. Boleh diceritakan sedikit sudah nih tentang sejarah bagaimana masyarakat Tionghoa masuk dan menetap di Surabaya, khususnya di Kampung Kapasan Dalam ini? Ya, memang sejarahnya Kampung Randu ini bukan Kapasan aslinya sih. Dulu zaman Belanda disebut Kampung Randu. Memang rata-rata di sini punya nama besar buaya Kapasan. Aslinya suku Tionghoa di sini yang aslinya dari Tiongkok kuno yang disebut Cino Totok atau mayoritas Tionghoa yang asli dari Tiongkok itu sekitar tahun 17 berapa itu di daerah Batavia banyak yang dibunuh secara massal. Justru di kota Surabaya yang disebut Ujung Galuh ini ditata rapi sama penjajah Belanda supaya lebih mudah diawasi. Jadilah kampung ini disebut Kampung Pecinan, mulai dari Kota Lama Gembong Jepun sampai di daerah sini disebut Kampung Pecinan, khususnya orang-orang Belanda yang ingin mengawasi suku Tionghoa yang ada di tanah Nusantara ini lebih mudah diatur supaya suku Tionghoa lebih mudah diawasi. Dan aslinya kampung sini dulu memang yang suku Tionghoa yang punya cukup uang ditaruh di daerah Jalan Raya. Yang khususnya yang masyarakat Tionghoa biasa-biasa harus masuk di Kampung Randu ini. Baik, lalu bagaimana bisa dinamakan dengan Kampung Kungfu dan bagaimana juga perkembangannya seiring waktu? Ya, memang rata-rata suku Tionghoa yang masuk di daerah Kampung Randu atau Kapasan Dalam ini atau Pecinan yang ada di sini rata-rata zaman dulu adalah ahli-ahli kungfu yang selalu menentang Belanda. Inginnya Indonesia tetap Indonesia. Jadi suku Tionghoa di sini paling sedikit ikut memperjuangkan bangsa ini. Sampai saat ini masih banyak suku Tionghoa di sini yang masih mempunyai bela diri kungfu atau kuntao begitu. Jadi saya kira suku Tionghoa di sini bisa dikatakan cukup baik untuk perjalanan hidup dalam bangsa dan negara ini. Ya, saat ini kita akan menuju ke Punden. Sudah nih boleh dibantu jelaskan untuk Punden sendiri Ya, itu tempat. memang kampung sini mayoritas suku Tionghoa, tapi yang hebatnya di sini masih tetap suku Tionghoanya percaya adanya punden atau kejawen. Dan punden ini adalah salah satu bukan persarian tapi pantilasan. Punden ini bisa dikatakan atau diartikan masyarakat sini akan selalu meminta kepada simbah berkah, rezeki atau kesehatan atau apapun. Jadi selalu kita tiap Jumat Manis banyak masyarakat Tionghoa atau masyarakat Jawa atau Madura, mereka juga datang ke sini untuk minta berkah dari simbah. Dan hebatnya lagi, setiap bulan 10 kita mengadakan selamatan sedekah bumi
dan bertepatan, hebatnya itu bertepatan dengan ulang tahunnya Nabi Konghucu. Dan di sini akan diadakan wayang kulit semalam suntuk lebih, juga kolaborasi dengan barongsai, dan panggungnya tidak mau dipindah, harus tetap di sini selama-lamanya. Area Punden ya? Ya, di depannya Punden, di depannya Simbah, dan pernah dipindah 2 kali, nggak sampai berapa jam ambruk, padahal nggak ada hujan, nggak ada angin. Jadi memang masyarakat sini selalu percaya, walaupun suku Tionghoa, mayoritas suku Tionghoa, tapi kami percaya adanya Punden. Masalahnya Punden ini bisa dikatakan danyang yang menjaga alam semesta Kapasan ini. Di Tiongkok kuno pun sama. Di Tiongkok kuno juga ada kepercayaan, kita selalu percaya adanya dewa bumi. Oh, gitu. Baik, jadi Punden ini termasuk salah satu bukti nyata dari akulturasi budaya Tionghoa Jawa ya? Hebatnya ya? di situ ya, kampung sini. Permisi, saya mau minta nuwun sewu sama Simbah dulu. Mbak, nuwun sewu Mbak. Nggih kula mbeteng beto dupa Mbak. Nggih. Nuwun sewu lho Mbak. Nuwun sewu Mbak. Nggih Mbah Ahmad, nuwun sewu. Niki wonten kunjungan saking nggih lencang-lencang di Estomo Mbak. Mangkane kula dolan mriki Mbah, diparingi sing apik mawon Mbah, ingkang niku wau. Nggih Mbah, diparingi sing apik mawon, matur kasuwun. Nggih ngken kesah bunbyung ngken Mbah. Nggih, matur kasuwun sanget Mbah, matur kasuwun sanget. Nggih, salam kali Mbak Putri. Salam nggih. Nun sewu lho Mbah. Jadi Punden ini beda dengan pesarean ya. Kalau pesarean tuh mungkin di dalam sini ada salah satu jasadnya orang yang sakti mandraguna pada zaman-zaman dulu. Tapi kalau Punden ini pantilasan. Pantilasan adalah kesakralan diberikan oleh alam semesta atau diberikan dari Gusti Allah. Jadi beda dengan pesarean. Dulu di sini adalah hutan, terutama hutan randu, dan masih banyak pohon besi dan beringin. Suku Tionghoa di sini kalau latihan kungfu atau kuntao, kalau malam pasti di sini. Soalnya kalau siang takut ketemu orang Belanda, penjajah Belanda. Soalnya kalau malam penjajah Belanda kalau mau masuk ke sini takut. Masalahnya di sini suku Tionghoanya adalah buaya kapasan yang selalu menentang penjajah Belanda. Kalau saat ini masih ada pohon rambunya? Nggak ada. Nggak ada semua ya? Habis ya. Jadi rumah semua ya. Jadi rumah semua. Memang sudah berapa ratus tahun ya, maaf. Jadi zaman sudah banyak perubahan. Mas Pak, enggak. Jadi banyak perubahan. Generasi sekarang pun sudah banyak yang beda dengan masyarakat zaman dulu. Zaman dulu masyarakat sini sekitar tahun 80 masih pakai 6 bahasa. 6 bahasa? Ya, bahasa Indonesia, bahasa Surabayaan, bahasa Madura, bahasa Mandarin, bahasa daerah Mandarin, bahasa daerah Tionghoa, umpama kayak Pujian atau apa, atau Deklang ya. Yang keenam bahasa Belanda. Sekarang bahasa Belandanya sudah tidak ada. Ya banyak yang meninggal ya. Hanya tinggal Sudoni aja. Dan di sini ada bunkernya. Di dalam sini ada bunkernya. Kedalamannya 2 meter lebih. Sayang bunkernya sudah tertutup tanah. Belum berani membersihkan. Soalnya masih banyak bom, granat atau bedil gitu. Dan suku Tionghoa di sini rata-rata pandai. Ahli pengobatan. Kalau penjuang sekitar sini kalau sakit atau kena tembak pasti disembunyikan di sini. Inilah Balai Tongdianwe, salah satu bukti bahwa pecinan Kapasan Dalam adalah bisa dikatakan penting untuk generasi muda supaya bisa mendukung untuk bangsa ini supaya lebih baik lagi. Tadi kan disebutkan ada
6 bahasa ya Iya. yang dikuasai dari kampung sini dulu. ya di kampung sini dahulunya. Kalau untuk saat ini apakah ada bahasa baru atau dialek baru yang diciptakan? Tidak ada. Enggak ada. Tinggal 5 bahasa. Bahasa Belandanya sudah mulai nggak ada yang mengerti. Umpama seperti Doni besok nggak ada. Ya nggak ada yang mengerti. Umpama seperti saya mau beritahu teks tanpa lombok ya. Kalau zaman dulu sounder, sounder itu tidak usah sounder lombok. Nah, kalau zaman sekarang sudah banyak generasi muda yang tidak paham dengan bahasa-bahasa masyarakat zaman dulu. Kalau kita zaman dulu masih pakai bahasa Belanda. Jadi untuk kelenteng ini sendiri mulai dibangun abad berapa? Awal dibangun 1883. Itu masih menghadap ke belakang. Kelentengnya masih ke belakang ya. Bukan ke jalan raya, menghadap ke belakang. Dan kelenteng ini Mbak Ica, di dunia cuma ada 3. Ada 3 ya? Hebatnya kelenteng ini di dunia cuma ada 3. Yang ada di Tiongkok, ya, Jepang, sama di Indonesia Kapasan sini. Lain tidak ada. Jadi kelenteng ini beda dengan kelenteng lain. Yang menjadi perbedaan sendiri itu apa? Kalau kelenteng lain itu semua sen. Sen itu artinya dewa dewi ya, para Buddha ya. Tapi kalau di sini bukan sen, bukan dewa dewi. Di sini adalah Lao Shi, guru agung untuk selama-lamanya. Guru besar ya, guru agung untuk selama-lamanya. Tapi di dalam Tridharma, ajaran Tiongkok itu ada Tridharma, Tao, Buddha, Konghucu, semua itu sama. Tidak boleh membeda-bedakan apapun tentang ajaran-ajaran yang baik. Jadi Nabi Konghucu ini bisa dikatakan sudah tingkatan dewa. Dan kelenteng ini, di sini kita tidak boleh menyembah patung. Ajaran di sini adalah memakai papan suci. Terus 1883 menghadap ke belakang. Akhirnya Go Teng sama Lu Tiong yang penggagas dua suku Tionghoa ini, penggagas pembangunan kelenteng ini, minta sama Gubernur Belanda dihadapkan ke muka ke jalan raya. 1902 mulai pelan-pelan dibangun sampai 1906 berhasil menghadap ke jalan raya. Itulah perjuangan Go Teng sama Lu Tiong. Dan kelenteng ini bisa disebut benteng terakhir bagi suku Tionghoa yang ikut memperjuangkan bangsa ini. Hebatnya kelenteng ini pembangunannya ada 3 alkulturasi. Ya, tekel ini Belanda. Tekel Belanda. Wewungan Tiongkok. Wewungan Tiongkok. Geblok sama jendela Kejawen. Jadi luar biasa kelenteng ini, sangat-sangat luar biasa. Jadi gabungan akulturasi dari 3 budaya ya. Betul sekali. 4 pilar yang di depan ini, 4 penjuru lautan, semua saudara. Kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Ya, 2 singa. Kita sebetulnya bukan singa. Kalau yang benar adalah Sizi atau Jilin. Kita tidak boleh bilang singa. Jilin itu yang benar ya. Ini melambangkan di dalam kehidupan pasti ada tangis dan tawa, laki perempuan siang malam. Jadi ini yang keseimbangan alam ya. Pintu ini untuk manusia, pintu yang sebelah sana untuk manusia, yang tengah untuk para suci, para Buddha. Jadi yang tengah ini tidak ada tangganya ya. 5 pintu. Ini melambangkan panca indera kita. Kita harus selalu mengutamakan Jen Yu Weta, mendahulukan kebaikan. Itulah makanya di sini ada pepatah Jen Yu Weta. Weta tong Jen, kita menjawab Jen Yu Weta. Kita selalu mengutamakan kebaikan. Buah manggis itu yang paling jelek antara buah yang lain. Tapi di dalam kejelekan itu ada kejujuran. Berapa pupil isinya pun ada berapa.
Jadi buah manggis melambangkan kejujuran dan isinya putih bagaikan hati kita yang ada di dalam kelenteng. Jadi kita selalu mengutamakan kebaikan ya. Kalau untuk aksara-aksaranya ini? Yu mi yi shen. Jadi kebanyakan di sini ya, biao si huang. Kebanyakan kata-kata yang di sini adalah kata-kata bijak. Tapi ada juga umpama kayak ini, itu artinya di dalam kota Surabaya ini terbangunlah kelenteng yang begitu yang begitu sangat alami dengan alam semesta ini, artinya begitu ya. Terus lukisan ini melambangkan unsur api, yang ini melambangkan unsur air. Jadi suku Tionghoa itu lebih condong selalu melihat alam semesta ini yin yang. Jadi ada tangis, ada tawa gitu. Nah, sekarang kita masuk baiklah. Nah ini baiklah. Lampu ini ada 8 ya, yang di mata 2, yang di mulut 1. Ya. 8 lampu ini melambangkan 8 kebajikan, 8 kebijakan yang tadi saya ucapkan tadi ya. Yang 2 di mata itu saudaranya Nabi Konghucu, yang di mulut sendiri Nabi Konghucu ya. Terus ini pelangkat ini bukan dari Indonesia, pelangkat ini dari Tiongkok kuno, zamannya dinasti Qing, zamannya Kekaisaran Guangxu ya. Itu ada stempelnya 2 itu dari Tiongkok kuno itu, yang kotak sama yang bawahnya itu. Dan itu filosofinya senjiao nanji ya, senjiao nanji. Kalau kita baca sento itu suara, tapi di sini ada jiao, gemak, jadi menjadi gemak bukan suara. Gemak ajaran Nabi Konghucu sampai di Tiongkok Selatan, aslinya kan Tiongkok Utara, dan melebar sampai ke tanah Nusantara. Itu hebatnya. Di sini juga ada beduk sama bel ya. Jadi kalau ada hari-hari tertentu, hari rayanya Nabi Konghucu, kita pukul beduk sama bel. Kalau ada acara itu belnya sama ini dibunyikan barengan? Iya, enggak. Biasanya atau gantian? Bel dulu baru beduk. Kisah sejarah tadi telah memberi kita gambaran tentang awal mula kampung Kapasan Dalam. Untuk memahami interaksi budaya Tionghoa dan Jawa di masa kini, saya akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kami selanjutnya. Kalau kungfu itu lebih lama dari barongsai, sejarahnya di Budbio sini ya. Iya. Waktu itu katanya tahun 69 sudah ada. Jadi ceritanya ketua kelenteng waktu itu menghubungi satu guru kungfu di daerah Belimbungan ini, sampai Kue Kingyang. Terus kemudian beliau minta supaya pemuda-pemudi kelenteng dilatih olahraga bela diri gitu. Terus beliau waktu itu lahirnya kan 1891. Kalau tahun 70 ya berarti umurnya sudah 80. Ya otomatis nggak bisa ngajar langsung ya, ngirim murid-muridnya gitu. Itu tahun 87 sampai meninggal, Mbak Yuki yang meninggal otomatis nggak tahu ya, terus latihannya berhenti. Oh, sempat berhenti berarti? Ya, terus kita latihan ke rumah yang dulu pernah jadi guru di sini, di Maijen. Jadi ya kita pindah ke Maijen. Terus tahun 2020 gurunya meninggal, yang itu. Akhirnya murid-murid lama yang tahun 70-an itu kumpul. Nah, pindah ke sini. Iya, di sini terus pindah ke sini. Waktu sempat di depan latihan. Oh, gitu. Tahun 2020. Terus karena gedung ini sudah selesai bangun ya harus pindah ke sini. Gitu. Makanya muridnya sudah ada yang banyak usia 70-an. Kalau menurut Pak Guan sendiri, apa harapannya untuk perkembangan tradisi ini di masa mendatang? Ya supaya bisa berlanjut gitu ya. Terus berlanjut gitu ya Pak? Iya. Dari generasi ke Cuman generasi. ya nyari generasi muda agak susah ya. Biasanya kadang-kadang yang dulunya orang tuanya itu yang pernah ikut latihan, ya anaknya itu diantar ke sini. Oh, diterjunkan juga gitu ya. Jadi soalnya mereka kan sudah pernah mengalami
latihan kegunaannya apa. Kita nggak sekarang, kalau zaman sekarang nggak bicara tentang berkelahi ya, bela diri untuk berkelahi nggak, untuk kesehatan nomor satu gitu. Kalau berkelahi apa itu bonusnya gitu. Kan kita dilatih supaya latihan ini kan membentuk karakter ya, bentuk jadi kita latihan terus itu gerakannya jadi refleks. Samchen itu jadi latihan intinya sini, dan memang khasnya itu kita kan namanya Hokkien Kundao ya, Kungfu Hokkien, aliran satu provinsi Hokkien. Kalau bela diri di Hokkien itu khas ada Samchennya ya, kayak di karate ada Samchennya, karena karate itu terpengaruh oleh bela diri di Hokkien, dibawa ke Jepang. Jadi mereka mengadopsi gitu ya. Terus di Jepang berkembang jadi karate sesuai karakter orang-orangnya sana. Ya. Hampir sama, tapi detailnya beda. Ya, Daichi adalah salah satu seni bela diri dari Cina, ya, yang dikembangkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dan di Indonesia ini kebetulan ada guru saya, Lause Adi Setiago, itu yang menciptakan jurus gabungan antara aliran Yang dan aliran Zen gitu. Kalau perbedaannya dengan Daichi tadi, itu termasuk salah satu kungfu atau bukan? Atau beda? Beda. Oh, beda ya? Iya. Kalau saya mau tahu lebih lanjut tentang gerakannya di Daichi sendiri. Daichi lebih mengatur pernafasan. Jadi beberapa gerakan, untuk gerakan-gerakan itu kita serasikan dengan pernafasan. Iya. Kalau zaman dulu, barongsai itu cuman hitam, merah, sama warna-warni. Kalau zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang ini bebas, warna emas banyak dipakai. Kalau yang ini namanya apa Pak? Kalau gitu? Ya barongsai. Oh, tiang ini? Iya. Ya tiang. Yang biasa ya? Iya, tapi maknanya gini. Ini kayak gunung ya. Iya. Gunung, jurang, lembah, macam-macam ini. Jadi maksudnya barongsai itu mendaki gitu. Mendaki gunung mencari makanan, tapi gunungnya nggak mulus, kadang-kadang jurang gini. Terus dia nanti ada seperti kayak jatuh gitu ya. Nah itu harus bisa memainkan. Sebetulnya barongsai kalau menurut saya itu kayak kehidupan manusia, perjuangan manusia tuh. Jadi dia jalan ya cari makan. Terus di sini ada halangan apa? Misalnya ular atau apa gitu. Dia harus, kalau ada ular dia harus bisa menaklukkan ular dengan cara yang benar. Jadi ular nggak dihadapi gini ya sama barongsai ya. Biasanya barongsainya ke belakangnya gitu. Itu ada caranya di semua, nggak boleh salah memainkan. Berarti ada filosofinya tersendiri. Oh iya, masing-masing ya Pak. Terus kadang-kadang ada barongsai mabuk. Nah, ada guci arak gitu ya. Terus barongsainya pergi kok tergoda gitu. Terus dia cium-cium araknya, baunya. Akhirnya minum, terus dia mabuk. Tapi nanti cara memainkan dia harus sadar, harus bisa sadar. Kalau dia mabuk terus selesai ya salah main. Tadi ngajari nggak bener gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk latihannya sendiri umumnya itu langsung bisa terjun tuh berapa lama? Oh kalau untuk permainan ini harus lama ini. Gak bisa anak baru ikut ya terus dilatih main atau enggak, nggak bisa. Itu dia harus bisa mainkan barongsai dengan benar, sudah katakan ahli mainan di bawah gini ya, di lantai ini. Terus baru boleh latihan atau enggak. Berarti butuh waktu lama ya. Iya, Pak, soalnya mendalami. Tonggak ini kan khusus ya, latihan apa itu, kekuatan apa dia tuh khusus latihannya. Jadi di atas itu dia cuman untuk melatih ini supaya kuat gitu. Sedangkan ekspresi itu harus bisa, sudah kayak di keluar kepala, jadi dia cuma belajar kekuatan Kekuatan kaki. Iya.
Kalau di Kampung Kapasan Dalam sendiri ini untuk generasi mudanya masih banyak yang minat atau gimana nih Kak? Terus terang ya, untuk warganya ini kayaknya sulit dari warga sekitar itu. Biasanya yang dari pemain-pemain itu kan dia sekolah ya, punya komunitas sendiri di sekolahnya. Itu yang bisa menarik teman-teman. Berarti justru dari luar kampung Iya, ya Pak ya, iya. yang tertarik gitu. Yang dari warga sekitar gini kok kayaknya, soalnya kadang-kadang barongsai ini terus terang ya kayak dipandang gini loh, apa ya, wah ini berbahaya nanti kalau anakku main jatuh gimana gitu. Oh iya, Ya, gitu. ya memang ada risiko, cuman kalau secara benar latihannya minimal itu jatuhnya nggak terlalu parah lah. Dan lagi barongsai kan nggak mesti harus naik, ada Iya. pemain musiknya itu penting. Kalau barongsai nggak ada dibantu sama musik ya nggak jadi. Iya, Musik nggak ada barongsainya juga nggak jadi. Jadi belajar kerjasama satu tim. Barongsai itu kayak ibaratnya perjuangan manusia di kehidupannya itu. Jadi misalnya cari makan, barongsai cari makan itu nggak gampang ya. Iya. Tiba-tiba nemu terus dimakan selesai itu. Jadi mesti kayak dipersulit ya. Tapi langsung dimakan gini, tapi nggak, dia itu apa gitu. Kalau ular itu harus dikalahkan. Cara ngalahkan itu nggak boleh langsung frontal, harus nyari belakangnya atau gimana gitu. Ya kayak dipersulit loh, tapi maksudnya kadang ya ada halangan itu sampai 3 kali gitu ya. Misalnya di sini ya, nanti dia itu kayak mau jatuh atau apa itu sampai 3 kali atau berapa kali itu. Baru berhasil, kayak mulus gitu jalannya. Memang kayaknya gitu, kayak ngajarkan kita supaya di kehidupan ini ada kesulitan-kesulitan yang harus dilampaui, ya dihadapi dan dilampaui. Terus mengajarkan kekompakan. Kalau barongsai sendiri nggak ada musik ya nggak jalan, musik sendiri nggak ada barongsainya ya nggak jalan juga. Kalau satu pertunjukan barongsai itu biasanya berapa orang Pak? Yang jadi pemain Minimal barongsai ya, sama barongsai pemain kepala musiknya? ekor. Musiknya itu di tambur, gong, simbal 2, minim 2. Kalau biasanya pertandingan simbalnya itu ada 4, jadi 8. Minimal 8 gitu. Ya, minimal 8. Tapi kalau pentas ya, pentas umum, ini kan satu barongsai ya. Biasanya minta 2 barongsai 10. dulu. Ya 8 ya bisa, simbalnya cuma 2. Terus 2-nya ini tadi buat main barongsai lagi. Ya gitu. Tapi kalau di sini tuh diajarin jadi pemain aja atau keduanya langsung pemain barongsai sama pemain musik? Sesuai Sesuai minatnya. keminatannya. Iya. Kadang ada orang yang dia seneng gitu di barongsai, teman nggak bisa. Kekuatannya itu kurang gitu loh. Jadi dia di musik bagus. Musik itu ada macam-macam. Ada yang diajari tambur paling sulit ya nggak bisa. Tapi kalau simbalnya paling gampang gitu. Jadi kalau di barongsai itu pemain tambur ibaratnya jenderal perang. Dia yang ngatur semua, yang lainnya, musik lainnya diatur sama dia. Jadi semua itu nanti lihat pemain tambur. Oh, ketukannya apanya, lihat pemain tambur gitu. Jadi mengikuti ya Pak? Iya, ya? iya. Makanya paling sulit itu sebetulnya pemain tambur. Dia harus ngiringi gerakan barongsai. Kalau zaman dulu ya, pemain barongsai itu sudah mikir ya, musiknya gimana, pokoknya dia main. Nah yang pemain musiknya harus nyesuaiin gitu. Sulit bener, memang sulit. Ada trik-trik apa ya, ritme apa gitu ya, barongsai sedang apa dia harus tahu langsung dirubah. Main gini terus tiba-tiba barongsainya apa langsung dirubah gitu. Bisa. Harus Tapi kalau menyesuaikan. Kalau zaman sekarang ini dua-duanya saling menyesuaikan. Oh. Kalau zaman dulu enggak, pemain musik harus memang ahli. Kalau dia jadi pemain musik, jadi pemain tambur, wah betul-betul top gitu. Pemain tamburnya yang paling top di perkumpulan. Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang muda semua, pemainnya muda. Dulu itu yang tua-tua itu yang jadi pemain tambur, karena dia pengalaman bener-bener itu. Iya.
kayak bisa jadi kayak gurunya itu. Kalau zaman sekarang muda-muda itu jadi pemain tambur. Kalau Bapak sendiri pernah terjun ke barongsai? Kayak saya dulu ngikuti ya jadi semua. Jadi teman gak pernah naik-naik, enggak, cuman di lantai aja. Saya nggak cukup kuat untuk ngangkatnya. Apalagi naik-naik. Waduh, saya aktifnya di barongsai itu tahun dulu ya, tahun 87 mungkin, 88. Cuman saya di barongsai senengnya itu karena lebih tertarik untuk pembuatan kepala gitu. Kepala barongsai. Lebih tertarik di situnya daripada mainnya. Jadi Kalau pembuatannya biasanya di mana Pak? Kebanyakan yang membuat kostum barongsai ini. paling banyak Semarang. Semarang ya? Dari yang bagus sampai yang kayak asal-asalan itu ada semua di sana. Dari yang harga murah ratusan ribu sampai jutaan ada di sana. Terus gitu Pembuatnya tuh banyak. apa namanya? Custom sesuai keinginan yang pesan. Oh iya, ya. Mulai Minta dari warnanya sama ya, perniknya minta ya, lukisan apa bisa. Kok saya dulu belajar sulit tuh. Bahannya pun nggak ada. Sekarang saya import bahannya Dari mana Pak? dari Cina utamanya, kayak bulu domba, Iya. bulu kelinci, apa pom-pom itu, terus apa mata, apa sudah ada semua sekarang, jenggot sudah ada. Semua dari pembuat barongsai di Semarang kayaknya hampir semua itu pesen di sini. Saya kerjasama sama temen ya, import. Import dari Cina itu ya Pak? Iya, bahan-bahannya itu. Kalau pembuatannya sendiri tuh khusus kepalanya aja tuh berapa lama? Kalau saya dulu belajarnya 1 bulan. Satu bulan, kepala. satu kepala ya Pak ya? Iya, karena dari awal ya kita dulu mainnya pakai bambu. Manual ya Pak? Iya, jadi beli bambu segini ya, panjang, terus dipotong, terus disisii, terus 1 minggu itu cuman kerja itu. Tuh tangan kayak luka semua gitu loh. Perih setiap hari 1 minggu itu. Karena nyisii gini ya, terus waduh kayak luka tangannya, perih setiap hari. Kalau sekarang udah ada mesin Sekarang nggak? enggak, sekarang orang kebanyakan pakai rotan core yang sudah jadi ya, beli di pabrik atau di mana itu. Jadi sudah ukuran standar, sudah beli berapa kilo gitu dikerjakan. Kalau dari bambu sulit, kalau milih bambunya nggak bener juga tambah nggak bisa dikerjakan. Biasanya bambu yang Mulus itu ya, maksudnya nggak banyak cabang-cabangnya seratnya kecil-kecil. itu Enggak, ruasnya itu nggak banyak cabang. Kalau ruasnya ini, setiap ruas itu ada, biasanya ada cabangnya ya. Cabangnya gede gitu ya, waduh. Itu bagian itu kita pakai nggak bisa, karena nggak bisa ditekuk pasti patah. Jadi minta bambu yang mulus gitu loh, yang setiap ruasnya mulus, jadi bisa dikerjakan, bisa diproses. Kalau yang naga ini namanya apa Pak? Ya naga, namanya naga. Jadi bedanya gini, kalau barongsai yang main cuma 2, bagian kepala, bagian ekor. Kalau naga ini pemainnya 9. 9. Ya tergantung, ada yang 7, ada yang 9, ada yang ganjil-ganjil. Tapi kalau standar untuk pertandingan 9. Kalau di sini sering ikut pertandingan barongsai juga? Iya. Pertunjukan barongsai? Ya, Biasanya diadakan di mana itu? Banyak ada di ITC, terus di luar kota gitu, di mana Sidoarjo, Madiun. Waktu tahun lalu itu kita ikut di Sidoarjo jadi juara pertama. Terus di Madiun itu kalah angka, kena potong. Soalnya kalau pertandingan itu sulit ya, gerakan itu harus sempurna itu. Misalnya naik gini, jek, yang kepala kan diangkat ini, jek, naik di sini ya, terus bereset gini, dipotong. Itu udah kurang poinnya. Iya, poinnya kurang. Kalau sudah kena potongan walaupun 0,1 gitu ya, itu sudah pasti kalah. Kebanyakan ya. Kecuali lawan-lawannya itu semua kena potongan 0, berapa, kena potongan 1, tinggi-tinggi potongannya ya, besar-besar, kita mungkin masih ada harapan menang. Tapi kalau sudah
pokoknya sudah kena potongan itu sudah pasti kalah. Biasanya gitu. Barongsai itu ada dua macam. Satu yang mulutnya datar, satu yang mulutnya melengkung. Nah, itu cara mainkan beda. Ini kalau ini, itu kepalanya seimbang aku bilang. Jadi kalau misalnya ditutup gini, diturunkan kepalanya, dia itu bisa plek gini. Oh ya. Ya. Tapi kalau yang itu nggak bisa, dia diturunkan ya balik lagi gini. Segini, memang beratnya berat belakang. Kalau ini seimbang, berat tengah-tengah. Jadi ditaruh di gini kan dia bisa turun gini. Diginikan ya dia bisa gini. Maksudnya gini. Ini kalau diginikan mendatar ya, tapi ini kayak gini ya, dia bisa plek gitu. Ini nggak bisa karena nggak datar. Kalau yang itu jelas nggak bisa karena kecil mulutnya. Tapi kalau dari kedua perbedaan ini ada perbedaan makna juga apa enggak, Pak? Enggak, ini cuman asalnya. Jadi barongsai yang jenis ini asalnya dari provinsi Guangdong. Bukan Fujian ya, bukan Hokkien ya, tapi Guangdong, lebih selatan lagi. Itu ada dua desa istilahnya. Ini desa Hokksan, ini desa Fuksan gitu. Jadi ada dua tempat yang berbeda. Ya, cara mainnya gini, kalau ini karena seimbang kepalanya, cara mainkan harus tegak ini. Kalau itu karena berat belakang, cara mainkan harus gini. Oh, harus agak condong Kepalanya. gitu ya. Iya, jadi bisa bagus mainnya. Kalau ini dimainkan gini ya jelek. Jadi harus gini main, badannya agak ke depan. Iya. Mengenai warna ya, kalau saya tadi bilang ya, zaman dulu cuman yang populer ya warnanya itu hitam, merah, sama warna-warni. Itu lambangnya cerita Sampo. Nggak pernah tahu cerita Sampo. Cerita Sampo novel itu. Iya. Itu ada 3 tokoh yang terkenal ya. 3 saudara angkat. Chang Fei, Guan Yu, sama Liu Bei. Yang ini terkenal berangasan. Jadi dia itu warnanya hitam barongsainya. Jadi kalau main harus kayak buas gitu. Zaman dulu ya. Iya. Terus yang Guan Yu itu warna merah, barongsai warna merah. Itu dia tuh melambangkan Guan Yu itu orangnya skillful gitu. Jadi kalau permainan gini-gini pakai yang merah gitu ya. Tapi zaman dulu nggak ada gini, adanya bangku-bangku gitu. Bangku disusun mana ya ini bangkunya. Nah seperti bangku-bangku kecil itu loh. Itu merah. Nah itu disusun model apa gitu nanti ya main. Kalau yang warna-warni itu Liu Bei biasanya dianggap barongsai tua gitu. Kan di cerita novelnya dia itu jadi kaisar. Jadi 3 saudara angkat ini adik terkecil ini Chang Fei, yang ini Guan Yu, yang terakhir Liu Bei kakak tertua itu jadi kaisar. Jadi dianggap barongsai tua, mainnya nggak boleh kasar, halus mainnya. Ceritanya gitu dulu. Sekarang ya versinya macam-macam, emas-emas, warna emas, warna apa segala macam. Di tengah arus modernisasi, Kampung Kapasan Dalam tetap berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Bukan hanya sebagai ruang tinggal, tapi juga tempat di mana masyarakat Tionghoa dan Jawa bersatu dalam harmoni, menyulam sejarah, dan membentuk jati diri bersama. Kampung ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah suatu alasan untuk saling memahami. Warisan budaya bukan untuk disimpan sendiri, tapi juga untuk dirayakan bersama. Dalam cahaya lampion yang temaram, dari ganggang sempit hingga halaman rumah yang bersahaja, Kapasan Dalam berbicara tentang masa lalu, juga menunjukkan arah untuk masa depan yang dibangun di atas kerukunan dan toleransi antar sesama. Inilah Kapasan Dalam, sebuah kampung kecil dengan cerita besar tentang kebersamaan dalam keberagaman.